Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan topik kali ini yaitu tentang pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi agribisnis. Adapun anggota kami sendiri yaitu Sonia Wulanski, Sandika Maharani, Parliati Wandira, Yuharni Gusnita, Yulmi Guswita, dan Muhammad Fadil. Untuk topik pertama terkait dengan teknologi dalam komunikasi agribisnis, itu akan dijelaskan kepada Yuharni. Mungkin kepada Yuharni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dalam komunikasi agribisnis. Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Menurut Haryani 2001. Kemajuan teknologi dalam komunikasi telah memungkinkan terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak, kapanpun dan dimanapun berada. Penggunaan internet, email, voice email, dan fax memudahkan para pihak untuk bekerja tidak dalam satu lokasi. Bekerja tidak perlu dilakukan di kantor konvensional, tetapi juga bisa di rumah, di jalan, atau di berbagai negara. Komputer satu dan telepon genggam saat ini sudah cukup dijadikan ruang kerja yang mudah dibawa kemana saja. Teknologi tidak hanya mengubah cara-cara berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara bekerja. Selanjutnya yaitu pemilihan teknologi dalam komunikasi menurut Bouvet dan Theo 2003. Yang pertama itu harapan penerima pesan. Setelah mengetahui siapa penerima pesan, perlu dipertimbangkan lebih lanjut harapan penerima terhadap teknologi yang digunakan untuk mengirim pesan. Ada yang cukup puas menerima pesan melalui telepon dan fax saja, tetapi ada pula yang menghendaki agar pesan dikirim melalui email. Yang kedua yaitu waktu dan biaya. Waktu ini menjadi faktor penting dalam memilih teknologi yang digunakan. Pesan yang mendesak biasanya dikirim melalui telepon, fax, atau internet dengan biaya yang relatif lebih mahal. Yang ketiga yaitu sifat pesan. Pesan-pesan tertentu yang memerlukan penjelasan rumit dan kompleks akan lebih baik bila disampaikan secara langsung melalui tatap muka. Sementara pesan yang memerlukan gambar tentu tidak tepat jika dikirim melalui telepon. Yang keempat yaitu perlunya penampilan. Teknologi yang digunakan dalam berkomunikasi sering dijadikan salah satu indikator untuk menilai kemajuan perusahaan. Baik, mungkin itu terkait dengan materi teknologi dan pemilihan teknologi dalam komunikasi agribisnis. Selanjutnya yaitu ada jenis teknologi dalam komunikasi dan juga pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis. Ini akan dipresentasikan oleh Yulmi. Kepada Yulmi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknologi dalam komunikasi. Yang pertama itu ada teknologi dalam komunikasi tertulis. Internet adalah jaringan komunikasi terbesar di dunia yang dapat diakses oleh individu, perusahaan, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain di seluruh dunia. Contohnya itu email atau pos elektronik merupakan salah satu keunggulan internet yang paling bermanfaat untuk bisnis. File berupa teks atau gambar, baik panjang atau pendek, bisa dikirim dengan cepat ke seluruh dunia melalui email. Jenis-jenis teknologi dalam komunikasi, yang pertama itu ada teknologi dalam komunikasi lisan. Yang pertama itu ada teleconference.
Teknologi telekonferensi dapat membantu berlangsungnya pertemuan antar beberapa orang yang berada di wilayah yang berjauhan. Peralatan yang digunakan dalam konferensi jarak jauh tanpa bertatap muka disebut telekonferensi. Sementara bila mereka saling bertatap muka dalam jarak jauh, maka peralatan yang digunakan disebut video conference. Yang kedua itu ada presentation system. Apabila peserta penemuan berkumpul di satu tempat tertentu, peralatan presentasi sangat membantu jalannya komunikasi. Contohnya overhead proyektor, slide proyektor, direct proyektor, dan LCD proyektor. Selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis. Yang pertama, menjangkau bisnis lebih luas. Yang kedua, menghilangkan jarak. Yang ketiga, mempercepat laju bisnis. Yang keempat, memudahkan negosiasi. Yang kelima, menurunkan biaya komunikasi. Yang keenam, meningkatkan aliran komunikasi. Yang ketujuh, mempermudah transaksi bisnis. Yang kedelapan, mempermudah kegiatan promosi. Yang kesembilan, meluasnya kesempatan bisnis. Dan yang terakhir, peningkatan roda bisnis. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulmi atas pemaparannya. Selanjutnya, manfaat teknologi dalam komunikasi dan kelemahan teknologi dalam komunikasi itu akan dijelaskan kepada Sandika. Kepada Sandika, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan tentang manfaat teknologi dalam komunikasi pertanian. Yang pertama, mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional. Yang kedua, membuka akses petani terhadap informasi pertanian untuk meningkatkan peluang potensi peningkatan pendapatan dan cara pencapaiannya, meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan posisi tawarannya, serta meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan diversifikasi usaha tani dan merealisasikan komoditas yang diusahakannya dengan input yang tersedia, jumlah produksi yang diperlukan, dan kemampuan pasar menyerap output. Yang ketiga, mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi pertanian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marginal. Yang keempat, memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal yang dapat diakses secara luas untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marginal. Manfaat teknologi terhadap bisnis, yang pertama, layanan cepat kepada konsumen. Yang kedua, proses transaksi lebih mudah. Yang ketiga, promosi yang beragam. Yang keempat, menganalisis pasar lebih cepat. Yang kelima, memudahkan identifikasi pasar. Yang keenam, memudahkan memasarkan bisnis UMKM. Yang ketujuh, menghemat waktu dan biaya. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas. Kesembilan, pengelolaan tim yang lebih mudah. 10, meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, ada kelemahan teknologi dalam komunikasi. Yang pertama, penyampaian informasi yang berbeda. Informasi yang disampaikan antara satu pihak dengan pihak lainnya mungkin berbeda, sehingga jaringan suatu informasi mungkin berbeda. Yang kedua, bahasa menjadi kendala. Bahasa menjadi salah satu kendala dalam komunikasi, terutama terhadap petani yang berbahasa daerah asli. Yang ketiga, keterbatasan akses teknologi. Beberapa pelaku bisnis agribisnis mungkin mengalami keterbatasan dalam akses teknologi, seperti terbatasnya fasilitas komunikasi atau fasilitas komunikasi yang kurang memadai. Yang keempat, kurangnya pemerataan infrastruktur SI atau TI. Beberapa perusahaan agribisnis mungkin belum memperhatikan pentingnya pemerataan infrastruktur, sistem informasi dan teknologi informasi seperti perangkat lunak untuk membuat sistem agribisnis dan minimnya akses sambungan fasilitas jaringan internet di berbagai cabang toko. Yang kelima, kurang optimalnya komunikasi, kurangnya pemerataan infrastruktur SI atau TI seperti perangkat lunak untuk membuat sistem agribisnis dan minimnya akses sambungan fasilitas jaringan internet di berbagai cabang toko Trubus, sehingga
informasi tidak terakreditasi. Tidak adanya penyelarasan antara strategi bisnis dengan perencanaan strategi sistem informasi. Baik, terima kasih kepada Sandika atas pemaparan materinya. Selanjutnya terkait dengan karakteristik media sosial dan juga jenis-jenis media sosial akan dijelaskan kepada Bang Muhammad Fadil. Mungkin untuk materinya bisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik media sosial. Yang pertama, jaringan. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain dan membentuk jaringan pertemanan atau profesional. Yang kedua itu ada informasi. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, dan video. Dan yang ketiga, arsip. Media sosial menyimpan arsip dari konten yang dibagikan oleh pengguna, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses kembali konten tersebut di kemudian hari. Yang keempat ada interaksi. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten dan pengguna lainnya, seperti memberikan komentar, menyukai, dan berbagi konten. Yang kelima, konten oleh pengguna. Media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan konten mereka sendiri. Yang keenam, keterbukaan. Media sosial menunjukkan pengguna untuk melibatkan identitas mereka dan berinteraksi secara terbuka dengan orang lain. Yang ketujuh, konektivitas. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain dari berbagai tempat di dunia dan memperluas jaringan pertemanan atau profesionalitas mereka. Selanjutnya ada jenis-jenis media sosial. Yang pertama, social network, yaitu membantu orang-orang atau organisasi untuk tetap terhubung secara online dan berbagai informasi serta ide. Contohnya adalah Hootsuite and LinkedIn. Yang kedua, media sharing network, yaitu fokus pada pembagian foto, video, atau audio. Contohnya adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Yang ketiga, discussion forum, yaitu tempat untuk berkumpul dan berbicarakan mengenai suatu topik yang menarik. Contohnya adalah Quora, Reddit, dan Kaskus. Baik, mungkin itu materi terkait dengan karakteristik dan juga jenis-jenis media sosial. Memasuki materi akhir yaitu contoh aplikasi online produk pertanian. Ini akan dijelaskan oleh Sonia. Kepada Sonia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu aplikasi online produk pertanian, yaitu di mana aplikasi online ini digunakan oleh para petani untuk memasarkan dan menjual hasil produk pertanian mereka. Contohnya yang pertama ada Pak Tani Digital, yang kedua ada Petani, selanjutnya ada GDM Agri, yang kelima ada Tani Hub, dan yang terakhir ada Rego Patents. Nah, kelima aplikasi tersebut adalah contoh dari aplikasi online pemasaran yang digunakan oleh petani. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi kami hari ini. Mungkin jikalau ada pertanyaan ataupun masukan, itu boleh disampaikan pada kolom komentar link YouTube nantinya. Mungkin sekian presentasi pada topik hari ini. Saya moderator, saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.